Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rionaldo Rifki Ramadan, perwakilan dari kelompok Ganjil, ingin menjelaskan instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, instrumen penelitian kuantitatif sudah jelas. Di instrumen ini akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan statistik dan angka. Instrumen yang pertama yaitu instrumen angket, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa poin, dimana poinnya itu yang pertama yaitu ada pengantar angket. Di sana berisi penjelasan singkat untuk tujuan penelitian. Setelah pengantar, di sini terdapat petunjuk pengisian, yang dimana petunjuk pengisian ini dijelaskan bagaimana cara mengisi tabel-tabel yang ada. Di sini dicontohkan menggunakan skala Likert, menggunakan angka kategorinya, yang dimana angka 5 itu sangat setuju, angka 4 setuju, angka 3 netral, angka 2 tidak setuju, dan angka 1 sangat tidak setuju. Poin berikutnya, terdapat indikator variabel minat belajar, yang dimana di sana berisi mengukur minat belajar menggunakan indikator tertentu. Di sini dicontohkan perasaan senang terhadap pembelajaran, ketertarikan terhadap materi, perhatian dalam pembelajaran, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, dan keinginan untuk belajar lebih lanjut. Indikatornya seperti itu. Setelah indikator variabel minat belajar, poin selanjutnya adalah kisi-kisi angket minat belajar, di mana di sana berisi pertanyaan angket agar dapat mengukur minat belajar siswa secara terarah dan sistematis. Setelah keempat poin itu dilakukan, baru nanti responden ini mengisi butir pertanyaan angket minat belajar, di mana nanti berisi tabel yang tadi saya jelaskan menggunakan skala Likert. Setelah instrumen angket, di dalam instrumen penelitian kuantitatif juga terdapat instrumen observasi, yang di dalamnya terdapat beberapa poin juga, yang diantaranya yaitu tujuan instrumen observasi, yang dimana instrumen ini digunakan untuk mengamati penerapan metode presentasi dan tingkat minat belajar siswa. Setelah tujuan, poin berikutnya yaitu kisi-kisi instrumen observasi, yang dimana kisi-kisi ini membantu peneliti menyusun pengamatan yang terstruktur, sehingga data hasil observasi menjadi lebih akurat dan mudah dianalisis. Poin selanjutnya setelah kisi-kisi yaitu format lembar observasi, yang berisi pernyataan-pernyataan menggunakan skala Likert, di mana
sama seperti angket tadi menggunakan skala Likert. Setelah instrumen observasi di dalam instrumen penelitian kuantitatif juga terdapat yang namanya instrumen tes, yang dimana di sana ada beberapa poin juga. Salah satunya yaitu tes pilihan ganda dan tes isian singkat. Setelah instrumen penelitian kuantitatif, kita beranjak ke instrumen penelitian kualitatif, di mana judul penelitiannya persepsi mahasiswa Tadris IPS terhadap penerapan strategi mengajar pada mata kuliah kajian gender, di mana instrumennya berisi instrumen observasi. Dalamnya terdapat beberapa poin juga. Poin pertama yaitu identitas observasi. Di sana terdapat nama observer, hari, tanggal, waktu, tempat, mata kuliah, dosen pengampu, dan kelas. Poin berikutnya yaitu petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian ini berisi aspek yang akan diamati oleh observer. Setelah petunjuk pengisian, poin berikutnya yaitu catatan lapangan, di mana observer mencatat aktivitas dosen selama pembelajaran, respon mahasiswa terhadap strategi mengajar, terus kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran. Setelah catatan lapangan, akhirnya yaitu kesimpulan observasi, di mana nanti kesimpulan-kesimpulan yang sudah diamati tadi diisi di sini, di kesimpulan observasi, di mana nanti ditandatangani oleh observer atau peneliti. Setelah instrumen observasi, selanjutnya yaitu instrumen wawancara, yang dimana terdapat beberapa poin. Pertama, identitas responden. Jadi bukan observer lagi, sekarang responden. Berisi nama, hari, tanggal, semester, terus tanggal wawancaranya. Setelah mengisi identitas responden, diberikanlah daftar pertanyaan wawancara, di mana topiknya berisi judul yang tadi saya katakan. Nah, setelah daftar pertanyaan wawancara, poin selanjutnya yaitu pedoman observasi atau jawaban, di mana berisi kejelasan jawaban responden, sikap responden saat menjawab, pengalaman nyata yang disampaikan, terus kritik dan saran terhadap pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu penutup, yang berisi kesimpulan, catatan tambahan, dan tanda tangan peneliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan pedoman instrumen dokumen penelitian, di mana sama berisi identitas penelitian juga, berisi tujuan dokumentasi, berisi jenis dokumen yang dikumpulkan, terus format lembar dokumentasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.